Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor, mari berdoa terlebih dahulu. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Hebat. Bisa SMA hebat. bisa hebat. SMA bisa hebat. TBSM Paling bisa. TBSM paling hebat. Oke ya, mulai pelajaran pada siang hari ini kita update dulu ya. Alhamdulillah pada siang hari ini yang hadir hanya beberapa. Oke, kita mulai ya Mas. Nah, kita akan mempelajari tentang kepala silinder ya, tentang kepala silinder ya. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang motor 4 tak dan 2 tak atau cara kerja motor 4 tak 2 tak. Di situ ada langkah hisap, ada langkah usaha, ada langkah kompresi, dan ada langkah buang. Nah, ini lanjutan dari materi kemarin. Kita masuk ke kepala silinder. Nah, di sini ada gambar mesin ya Mas. Ini mesin motor bebek 4 tak, motor Supra ya, Supra X125. Nah, kompetensi dasarnya menganalisis gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Jadi nanti kamu memeriksa ya di dalam kepala silinder ya, diperiksa kira-kira yang rusak itu apanya. Nah, kalau sudah tahu kerusakannya, gangguannya, kemudian memperbaiki kepala silinder dan kelengkapannya, kemudian diperbaiki seperti itu. Nah, ini indikator pencapaian kompetensi, indikatornya ya. Memperkirakan gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya, harus bisa. Oh, kira-kira ini ya, yang mengganggu, yang rusak. Menentukan penyebab gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Kemudian melakukan pembongkaran dan pemeriksaan kepala silinder dan kelengkapannya sesuai SOP. Terus kemudian melakukan perbaikan gangguan kepala silinder dan kelengkapannya. Nah, tujuannya siswa dapat mengetahui fungsi kepala silinder. Kemudian tujuan yang berikutnya, siswa dapat mengetahui komponen-komponen kepala silinder. Kemudian siswa dapat melakukan bongkar pasang kepala silinder. Terus yang terakhir, siswa dapat melakukan perbaikan pada kepala silinder. Ya, itu tujuannya mempelajari mesin 4 tak, terutama di bagian kepala silinder lah. Ini ada fungsi kepala silinder. Ada yang tahu fungsi kepala silinder? Silakan. Aldi. Yo, fungsi kepala silinder Aldi apa Aldi? Fungsi kepala silinder: 1. Sebagai tempat dudukan mekanisme katup. 2. Sebagai tempat dudukan saluran masuk. 3. Sebagai ruang bakar. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan buat Aldi ya. Oke, bagus sekali ini ya. Terus kemudian ini ada gambar konstruksi kepala silinder atau bagian-bagian dari kepala silinder. Coba ada yang tahu ya, di dalam komponen kepala silinder namanya apa saja? Ada yang tahu? Ayo sebutkan namanya. Yo, Munir, yo, Misbahul Munir, yo. Halo. Poros. Oke.
Heeh. 1 nok. Iya, oke. Bagus. 2 katup. Iya, katup. Terus, Katup. oke. Busi. Oke, Busi. oke. Ya, cukup, Mas. Bagus sekali ya. Itu bagian-bagian dari kepala silinder. Ada katup, ada rocker arm, ada camshaft, ya. Terus kemudian ada gigi timing, ya, ada busi, ya. Lah, sekarang ya cara membongkar komponen kepala silinder. Untuk membongkar kepala silinder, pertama melepas tutup roda gigi, ya, tutupnya kita lepas dulu, ya. Kemudian melepas tutup inspeksi valve timing, ya. Ya, valve timing plug 1 dan tutup kumparan pembangkit 2. Nah, ini ya, tutupnya kita buka. Nah, kemudian membersihkan, kemudian memposisikan piston pada posisi top. Ya, ini harus diputar ya, biar posisi top ya, atau posisi piston pada titik mati atas. Nah, kemudian melepaskan tensioner. Nah, ini tensioner atau tonjokan rantai mesin. Nah, ini ya. Kemudian melepas baut pengikat kepala silinder. Nah, ini baut pengikatnya. Ya, buat pengikatnya kita lepas, ya. Terus kemudian melepas tutup penyetel katup. Nah, ini ya, paskan dulu ini tutupnya, ada 2 ya, penyetel katup dua-duanya, ya. Terus kemudian melepas poros rocker arm. Nah, ini ada rocker arm atau camshaft. Di sini itu ada poros ya. Ini untuk menahan, jadi harus selesai. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Lah, ini lembar kerja peserta didik ya, pemeliharaan mesin sepeda motor kelas 12 semester Gasal, ya. Nah, ini alat-alatnya, alat dan bahan. Nah, kamu nanti siapkan toolset, silinder burgik, mister baja, mikrometer, 10 mikrometer, tang lancip, filler gig, jangka sorong, ya, terus nanti silinder blok, piston dan pin piston, ring piston, ya, terus nanti ini keselamatan kerja, ya, terus nanti ini tinggal keselamatan kerja, jagalah kebersihan tempat praktek sebelum, lama dan sesudah praktek. Nah, ini urean-ureannya, kamu mengukur ya diameter silinder. Nah, lepaskan silinder, periksa bagian dalam silinder terhadap kerusakan dan keausan. Lah, ini 3 titik, atas, tengah, bawah. Ya, ini kamu nanti ditulis ya, nanti batas servisnya berapa, ya, ketirusannya berapa, kelonjongannya berapa. Nah, terus nanti ini kerataan. Kerataannya harus diukur nih, ya, gambarnya nih pakai penggaris. Ya, ini nanti pakai penggaris terus dikasih buler. Nah, ini ya, di gambar sudah ada, ya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk kalian mengerjakan job sheet, mengukur blok silinder. Nah, sama mengukur blok silinder ini, ya. Ukur blok silinder. Ya, jadi nanti mengukur blok silinder. Oke ya, ini sudah selesai untuk prakteknya, Mas. Sudah? Sudah, Bang. Oke, kalau sudah, silakan nanti setiap kelompok itu mempresentasikan ya, hasil pengukuran yang telah dilakukan per kelompok. Silakan kelompok 1 dulu yang mau mempresentasikan. Ya, sebelum mempresentasikan, silakan perkenalkan dulu kelompoknya, namanya siapa-siapa. Ya, yang akan mempresentasikan, silakan sebutkan namanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengukuran kepala silinder. Nama kelompoknya saya Arwijaya, Aldi, sama Misbahul Munir. Pemeriksaan silinder, melepaskan silinder.
Periksa bagian dalam silinder Oke. terhadap keausan dan kerusakan ukuran silinder pada poros X dan Y. Silakan kasih tepuk tangannya, yo. Tepuk tangan, yo. Oke. Silakan barangkali kelompok yang lain mau menambahkan atau menanggapi presentasi kelompok 1. Yuk silakan. Yuk ada yang mau menanyakan atau menanggapi pada kelompok 1. Ayo. Sudah jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas silakan presentasinya ditutup, Ijazih. Sekian dari kelompok 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya. Ya, ini tadi sudah mempresentasikan tentang mengukur blok silinder. Kesimpulannya, untuk pengukuran blok silinder yang perlu kalian perhatikan adalah cara menggunakan alat. Nah, cara menggunakan alat namanya dial boarding. Nah, kita harus merakit dengan benar. Ya. Kemudian kita ukur bagian atas, ya, di sumbu X dan sumbu Y, ya, secara melintang. Ya, bagian atas, kemudian masuk ke bagian tengah, ukur bagian tengah sama di sumbu X dan Y secara melintang. Ya, kemudian di bagian bawah ini sama juga, ini di sumbu X dan Y, ya, harus dengan cara melintang. Nah, kemudian untuk mengukur blok silinder, apakah blok silinder rata atau tidak, kita menggunakan penggaris dan filler gig. Ya, ini tinggal filler gignya dimasukkan. Ya, apabila di luar hasilnya di luar standar, itu menandakan komponen blok silinder tidak rata. Itu ya yang perlu kita bahas pada siang hari ini tentang perbaikan kepala silinder. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi berkah, manfaat. Doa disilakan. Amin. Doa selesai.